Halo, apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Rimustika dalam program Liputan Akhir Pekan. Pemirsa, Indonesia dikenal dengan aneka ragam budayanya, salah satunya dengan makanan tradisional. Nah pemirsa, siapa dari Anda yang tak kenal dengan makanan dodol? Makanan manis nan legit ini sudah tidak diragukan lagi kenikmatannya. Kalau biasanya dodol terbuat dari ketan, kali ini dodol terbuat dari bahan ubi kayu atau singkong. Seperti apa cara pembuatannya? Berikut liputan pembuatan dodol singkong Sumber Rezeki di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kebanyakan orang tahu nih, dodol atau jenang itu kan terbuat dari pulut ataupun ketan. Kalau di sini jenang atau dodol itu terbuat dari bahan ubi. Selagi kita di sini, bagaimana kalau kita intip cara pembuatan dan pengolahan jenang atau dodol yang ada di sini? Ikuti saya terus yuk. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Rimustika dalam program Liputan Akhir Pekan. Pemirsa, Indonesia dikenal dengan aneka ragam budayanya, salah satunya dengan makanan tradisional. Nah pemirsa, siapa dari Anda yang tak kenal dengan makanan dodol? Makanan manis nan legit ini sudah tidak diragukan lagi kenikmatannya. Kalau biasanya dodol terbuat dari ketan, kali ini dodol terbuat dari bahan ubi kayu atau singkong. Seperti apa cara pembuatannya? Berikut liputan pembuatan dodol singkong Sumber Rezeki di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kebanyakan orang tahu nih, dodol atau jenang itu kan terbuat dari pulut ataupun ketan. Kalau di sini jenang atau dodol itu terbuat dari bahan ubi. Selagi kita di sini, bagaimana kalau kita intip cara pembuatan dan pengolahan jenang atau dodol yang ada di sini? Ikuti saya terus yuk. Nah pemirsa, siapa sih yang tidak tahu makanan jenang atau dodol? Makanan identik dengan ciri khasnya yang manis dan kenyal ini sering kita temui di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, seperti di daerah Jawa. Biasanya nih pemirsa, jenang atau dodol yang sering kita temui itu jenang yang berbahan utama pulut atau ketan. Nah, kalau di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Mangaan, Pasar 2 Mabar, Ling 12. Jenang ini dibuat dengan bahan utama singkong atau ubi. Dengan melihat banyaknya kandungan gizi dan manfaat dalam singkong, sudah tidak diragukan lagi ya pemirsa, karena memiliki kandungan karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Dodol singkong merupakan salah satu kuliner tradisional yang bisa dijadikan salah satunya peluang usaha dengan cita rasa yang sangat khas. Seperti usaha jenang ubi Sumber Rezeki yang sudah berjalan 3 tahun ini. Jenang ubi yang dibuat kaum ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini pemirsa. Walaupun usaha ini masih terbilang kecil, namun untuk pemesanan jenang ubi di sini terbilang sangat banyak. Mulai dari acara kecil hingga acara besar. Untuk varian rasa jenang ubinya nih pemirsa, mereka juga menyediakan varian rasa lain seperti durian dan juga nanas. Nah pemirsa, selagi saya sudah berada di tempat pembuatan jenang ubi ini, saya ingin mencoba proses pembuatan jenang ubi yang ada di sini. Nah pemirsa, saat ini saya sedang memarut ubi. Tapi dodol ataupun jenang yang ada di sini pemirsa, cara pembuatannya semua dilakukan secara manual. Mulai dari memarut, memeras kelapa, pembungkusan, dan membuat dodolnya. Sangat menarik. Ikuti saya terus ya pemirsa. Nah pemirsa, saat ini kami sedang proses mengaduk santan dan memasukkan bahan utama yaitu ubi parutnya. Dan ini tantangannya pemirsa. Kenapa? Karena selagi dikacau ataupun diaduk, itu menyebabkan apa Bu? Kayak agak payah gitu ya Bu, semakin lama ya. Berat ya dia. Itu sih cara tantangannya pemirsa. Ikutin saya ya.
Bahan pembuatan jenang ubi ini sama seperti jenang atau dodol pada umumnya nih pemirsa, seperti santan kelapa, gula merah, garam, yang paling penting ubi ya pemirsa. Nah pemirsa, lihat sendiri udah beda nih warnanya ya, udah kecoklat-coklatan gitu. Jadi udah petanda bentar lagi udah matang. Tapi ya pemirsa, semakin matang dia, semakin kesini semakin berat. Kayaknya saya nggak sanggup deh. Gimana kalau saya serahkan sama ibunya yang udah profesional ya ibu ya ibu. Oke ibu, dibantu ya ibu. Oke ibu. Setelah bahan utama semua yang dimasukkan ke kuali besar nih pemirsa, dan kita harus mengaduknya sampai 4 jam hingga warna jenangnya nanti berubah menjadi warna kehitaman. Wah, lumayan lama juga ya pemirsa. Setelah proses pengadukan jenangnya sudah mulai padat dan warnanya sudah mulai berubah, jangan lupa diangkat ya pemirsa. Nah pemirsa, saat ini proses pembuatan jenang ataupun dodolnya sudah jadi. Jadi kita selanjutnya mau proses pembungkusan ya pemirsa. Mau tahu? Ikuti saya terus yuk. Nah pemirsa, saat ini saya sedang proses pembungkusan jenang atau dodol. Di sini proses pembungkusannya juga sangat menarik ya pemirsa, dan berbagai ukuran, mulai dari ukuran kecil, sedang, dan besar. Contohnya ini dia. Oke pemirsa, kita lanjut dulu ya untuk pembungkusan dodol atau jenangnya. Ikuti saya terus ya. Nah pemirsa, setelah dibungkus jangan lupa ditimbang beratnya juga ya pemirsa. Jenang ubi ini dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Nah pemirsa, sangat menyenangkan bukan cara pembuatan jenang atau dodol yang berbahan ubi. Nah kalau untuk satu ini ya pemirsa, dibanderol sangat murah, yaitu Rp60.000 per kilogram. Jadi pemirsa, buat Anda yang ingin mencoba jenang ataupun dodol yang berbahan ubi, jangan ragu untuk datang ke sini. Saya Citra Asana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, setelah iklan berikut ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Museum Negeri Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, akhir pekan seperti ini memang cocok untuk melakukan refreshing setelah penat melakukan aktivitas. Tapi tempat refreshing kali ini tak hanya sekedar untuk menyegarkan pikiran, namun Anda juga akan diajak beredukasi tentang sejarah. Museum Negeri Sumatera Utara atau yang dikenal dengan Museum Arca bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan akhir pekan Anda. Di museum ini terdapat sejarah zaman purba, disertai dengan spot foto yang sangat instagramable. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan Museum Negeri Sumatera Utara. Nah, saat ini saya sedang berada di tempat bersejarah, di mana saat ini saya sedang berada di Museum Negeri Sumatera Utara. Salah satunya yang didengar orang nih ya, atau yang di masyarakat tahu itu Museum Arca. Anda penasaran dengan tempat-tempat ataupun sejarah-sejarah tentang museum ini? Mari ikuti saya. Yuk! Nah pemirsa, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954 berupa makara. Oleh karena itu museum ini terkenal dengan nama Gedung Arca. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini terletak di Jalan HM Joni, Medan, Sumatera Utara. Nah pemirsa, sebelum kita masuk di museum ini, kita harus bayar tiket dulu. Nggak mahal-mahal kok, cuma Rp3.000, cukup dijangkau. Oke pemirsa, kita masuk dulu. Yuk ikuti saya. Bisa. Nah, jadi pertama dulu saya ucapkan selamat datang ke Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi ada salam kita itu, kalau salam museum itu adalah salam museum, museum di hatiku. Berarti museum itu di hati kita, karena museum ini menyimpan budaya-budaya, ya kan, warisan budaya. Jadi kalau bangsa yang besar itu karena menghargai budayanya. Nah, jadi adapun sejarah dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara itu pertama diresmikan tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu ya, yaitu Menteri Daud Yusuf, Bapak Daud Yusuf. Nah, baru pada tanggal pada tahun 1954 itu sebenarnya sudah diletakkan koleksi pertama yaitu makara. Makara itu sepasang patung batu. Nah, itu Presiden Soekarno yang meletakkan loh. Jadi ini sejarah Museum Negeri ini Presiden Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno yang meletakkan. Jadi itulah kebanggaan dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, sehingga Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini dikenal juga sebagai Gedung Arca, karena yang meletakkan koleksi pertama itu berbentuk arca, patung. Ya, oke. Dan pada tahun dari mulai diberdirikan ya museum ini sampai pada tahun 1999 itu di bawah kementerian dari Jakarta, dari pusat. Tapi setelah adanya otonomi tahun 2000, maka museum ini sudah berdiri sendiri oleh pemerintah Pemprov Su. Nah, itu dia sejarahnya, dan sampai saat ini berkembang, dan kita ada menyimpan lebih 7.000-an koleksi. Yang kita pamerkan di ruang tata pamer nanti ada sekitar 500 ke 600, yang lebihnya kita simpan di gudang. Nah, jadi Museum Negeri Provinsi Sumatera ini setiap tahun berkembang mengikuti dinamis bagaimana biar museum itu tidak lagi kesannya seram, tapi sudah modern. Nah, berapa tahun ini karena kebetulan gubernur kita care dengan museum, jadi kita udah sejak tahun diberdirikan, sudah 4 kali revitalisasi. Kemarin tahun pas kita Covid ini 2 kali. Nah, 2020 dan 2021 itu besar-besaran. Nah, jadi tampilan museum sudah berbeda banget. Nah,
Berdasarkan koleksi yang dimiliki Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksinya berasal dari daerah Sumatera Utara, berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya, mulai dari masa prasejarah klasik, pengaruh Hindu dan Buddha, Islam, hingga sejarah perjuangan masa kini. Peninggalan apa aja sih Pak yang ada di museum? Di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini kan kita ada storyline ya. Nah, dimulai dari masa prasejarah, yaitu tentang koleksinya tentang Homo erectus, kemudian Homo sapiens, kemudian ada hewan-hewan khas asli Sumatera Utara. Gitu. Nah, di sini ada tengkorak-tengkorak Homo sapiens, kemudian ada peralatan-peralatan yang digunakan manusia Homo erectus pada zaman dahulu seperti kulit kerang, kemudian ada kapak batu, bandul jala dan sebagainya gitu. Kalau dia sesuai storyline yang kita buat di sini mulai dari prasejarah, nah kemudian nanti masuk ke ruang megalitikum ya. Ruang megalitikum itu sebelum masuknya agama ke Sumatera Utara. Nah kemudian nanti ada ruang Hindu Buddha, ruang Islam, ruang kolonial. Nah kemudian nanti naik ke lantai 2, di situ ada ruang etnografi atau peralatan rumah tangga dan daur hidup gitu. Nah sampai nanti ke ruang sejarah perjuangan bangsa dan sampai ke ruang foto-foto gubernur yang ada di Sumatera Utara. Iya, kita memang dokumentasikan foto-foto gubernur Sumatera Utara mulai yang pertama ya hingga saat ini. Yang saat ini Edi Ramayadi memang belum kita pajang. Mungkin memang space-nya kita kurang. Nah ini kita merencana memang mau renovasi lagi, kita buat space untuk gubernur-gubernur, nah termasuk untuk pahlawan nasional yang ada di Sumatera Utara. Kita hingga saat ini sudah memiliki kurang lebih dari 7.000 koleksi ya. Terdiri dari berbagai jenis seperti biologika, etnografi, kemudian ada filologi, numismatik dan sebagainya ya. Nah di sini juga kita ada Taman Purbakala. Nah ini karena kita memiliki banyak koleksi arca ya, yang sebagian besar dari situs percandingan Perang Lawas. Nah makanya kita buat menyerupai asalnya ya, bahwa arca yang kita temukan ini berasal dari Padang Lawas gitu. Nah pemirsa, Museum Negeri Sumatera Utara ini terdiri dari lantai 1 dan 2, di mana di lantai 1 ini yang difungsikan sebagai ruang pameran tetap dan ruangan pameran temporer. Sedangkan di lantai 2 sendiri dipenuhi dengan ornamen dari etnis Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandeling, Pakpak, dan Nias. Ini kita renovasi tahun lalu ya, tahun 2021. Nah ini dulunya di sini dibuat hanya seperti joglo lah ya, karena memang di sini dulu peletakan koleksi pertama ya, Museum Negeri Sumatera Utara itu berupa arca Makara yang diletakkan oleh Presiden RI pertama kita ya, Insinyur Soekarno. Nah ini dulu di sini. Nah setelah tahun 2021 kita renovasi, kita memang menyesuaikan dengan kondisi atau keberadaan koleksi-koleksi arca yang kita temukan atau dapatkan di tempat aslinya ya, seperti situs-situs atau candi-candi yang ada di Padang Lawas gitu. Iya, nah di setiap percandian itu memang digambarkan atau dibuat sebuah relief ya, relief yang menceritakan kebudayaan atau sejarah masa lalu yang katakanlah pada umat Hindu itu kan kalau candi-candi itu kan sebagai tempat upacara adat atau upacara keagamaan. Nah itu ada yang menari, ada yang beraktivitas sesuai dengan kegiatan mereka. Nah itu digambarkan di relief di dinding-dinding candi yang ada di setiap tempat, seperti menari, kehidupan sehari-hari. Nah itu menggambarkan bahwa mereka kehidupannya seperti ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara keagamaan gitu. Nah kita membuat ini hanya untuk
berupaya menyerupai dengan yang aslinya, walaupun ini memang sebenarnya kan bukan candi gitu. Iya. Jadi biar masyarakat atau pengunjung tahu keseharian orang itu. Iya, gimana, gitu. betul. Nah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lantai 2 Museum Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi di sini di lantai 2 ini pemirsa, ini kayak menceritakan tentang kegiatan-kegiatan pada masa lampau dulu. Jadi selagi kita melihat, ada kalanya kita sambil menjelaskan dari Pak Budi juga ya Pak ya. Oke. Jadi Pak, bisa nggak Pak dijelaskan ini museum di lantai 2 ini apa-apa aja sih Pak? Di lantai 2 ini kan ada juga terbagi dua sisi, ada 2 timur dan 2 barat ya. Nah kebetulan ini kan kita sekarang berada di lantai 2 barat. Nah di sini terdapat berbagai koleksi yang menunjukkan atau menggambarkan kegiatan masyarakat pada masa lalu ya, khususnya dengan kebudayaan. Seperti ada di sini peralatan transportasi ya, bahwa termasuk dari berbagai etnis seperti Toba, Mandailing, Melayu, dan Karo. Nah, kalau di sini juga kita ada membuat replika lancang kuning, kemudian ada replika perahu Sudubulun gitu. Nah, di sebelah sana terdapat peralatan perikanan yang digunakan masyarakat dalam menangkap ikan atau beternak ikan gitu. Nah, termasuk ada jaring, kemudian doton dan sebagainya gitu. Nah, di sini terdapat peralatan sawah dan ladang. Nah, kalau sekarang kan sudah agak susah ya. Dengan majunya teknologi sudah menggunakan berbagai peralatan seperti mesin, kemudian bertanam juga sudah menggunakan yang lebih praktis. Nah, kalau dulu kan masih ada sisir, kemudian ada aneh-aneh. Nah, sekarang ini kan kita sangat sulit menemukan gitu. Nah, inilah tujuan kita agar masyarakat atau khususnya generasi muda itu tahu gitu bahwa dulunya nenek moyang kita itu atau kebudayaan kita seperti apa gitu. Nah, kemudian di sini ada ruang koleksi peralatan berburu dan meramu, kemudian ada koleksi perdagangan dan senjata-senjata tradisional yang dipakai nenek moyang kita masa lalu gitu. Banyak sekali yang kita temui dan kita ketahui tentang sejarah yang ada di museum ini. Salah satunya hoda-hoda. Konon katanya nih pemirsa, saat upacara kematian, arwah mereka akan dibawa dengan hoda-hoda atau kuda-kuda menuju surga. Dari kita lihat tadi di lantai 1 itu ada peninggalan-peninggalan zaman purba. Yang di lantai 2-nya itu ada kegiatan-kegiatan masyarakat atau aktivitas-aktivitas masyarakat yang telah dilakukan oleh mereka pada zaman dahulu. Buat pemirsa yang ingin datang ke sini jangan khawatir. Di sini juga disediakan oleh staf-staf museum ini disediakan pemandu atau pembawa, bahwasanya kalau pemirsa yang ingin datang ataupun masyarakat mau datang ke sini tidak perlu khawatir karena mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan buat Anda yang ingin bertanya tentang sejarah ini. Baik pemirsa, saya Citra Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, tak terasa saya sudah menemani Anda selama 30 menit dengan berbagai informasi yang sangat menarik. Saksikan liputan akhir pekan Sabtu dan Minggu hanya di Evarina TV. Saya Remustika, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.